Halo teman-teman semua, hari ini saya dapat kesempatan ngobrol bersama seorang yang luar biasa, berjuang dari nol bahkan minus sampai sekarang luar biasa, sukses menginspirasi banyak orang dan kita mau ngobrol bersama Mr. Fitno Febulous. Wow, ini halo Bro Fitno. Yes, halo Bro Ruby, apa Wah. kabarnya? Baik, Bro Masya Fitno. Allah. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Senang banget ini bisa ngobrol. Sama saya juga senang dan bahagia bisa silaturahmi bersama dengan Bro Ruby ini nih. Asik. Wah, orang yang sukses. Orang yang sukses juga Bro Fitno. Wah, Bro Fitno nih. alhamdulillah. Ini Siap. kan Bro Fitno awalnya dari kota Bangka, betul ya? Ya, Ini sempat merantau awalnya. Nah, gimana nih ceritanya bisa kata dari awal sampai sekarang luar biasa sukses. Apa nih? Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pasti saya lahir di Kota Pangkal Pinang, Pulau Ya. Bangka Belitung, khususnya Pulau Bangka. Dan saya adalah putra daerah yang punya mimpi besar untuk bisa sukses, untuk bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga, dan juga bisa bermanfaat buat orang banyak. Itulah mimpi saya. Dan alhamdulillah, saya dari SD, SMP, SMA jadi bintang. Salah satu menjadi bintang kelas. Ya, saya pikir untuk menjadi orang sukses itu tentunya kita mesti punya ilmu ya. Iya, Itu iya, paling iya. penting. Karena ilmu adalah jendela dunia menurut saya. Jadi alhamdulillah dari SD, SMP, SMA saya di Kota Pangkal Pinang, dan akhirnya karena saya cukup lumayan pintar karena belajar, tentunya akhirnya saya masuk di Universitas Negeri di Palembang. Saya ngambil jalan pendek yaitu Politeknik Oke. Sriwijaya Iya, gitu di jurusan elektro telekomunikasi. Actually cita-cita saya waktu itu sebenarnya menjadi dokter, tapi ternyata takdir Allah berkata lain, bertindak lain. Saya ditempatkanlah akhirnya di Universitas Sriwijaya, khususnya di Politeknik. Saya pikir pada waktu itu, pada waktu saya mengambil jurusan elektro telekomunikasi, masanya waktu itu memang udah masa teknologi. Iya. Alhamdulillah di Kota Palembang saya sekolah di Politeknik dan cukup menjadi bintang juga 10 besar. Oke. Dan yang pasti pada saat dimanapun saya berada, ada ujung yang saya ingin gapai itu adalah bagaimana saya ingin mengangkat harkat dan martabat orang tua dan keluarga. Wow. Pokoknya intinya memendam energi yang cukup besar, bagaimana mewujudkan suatu kesuksesan yang bisa membangun kesejahteraan buat keluarga dan buat kerabat dan buat orang banyak. Dan alhamdulillah saya belajar dengan rajin. Saya tahu pada waktu itu ilmu bahasa Inggris mesti ada. Iya. Dan pada waktu kuliah saya juga kursus bahasa Inggris, bro. Karena saya tahu pada waktu itu bahasa Inggris is very important. Kalau Iya. mau ke Jakarta mesti ada ilmu sesuai dengan bidangnya, elektro telekomunikasi, tetapi mesti dikombinasi dengan keahlian-keahlian lain gitu. Karena tidak cukup hanya kita punya ilmu khusus sekolah, tapi kita mesti punya keahlian-keahlian lain menurut Iya. saya. Iya. Alhamdulillah, akhirnya saya kursus bahasa Inggris selama 3 tahun juga, terus sekolah, sukses, mulailah merantau, bagaimana mewujudkan mimpi di kota Jakarta. Dan saya tahu bahwa kota Jakarta itu adalah tempat berkumpulnya uang banyak, kata dia. Iya, iya. Oh, iya, Pada iya. waktu ingin pergi ke Jakarta, otak saya sudah berpikir, saya harus sukses, saya harus mengumpulkan orang banyak, uang Iya. banyak, dan saya harus cari uang, bukan cari kerja waktu itu. Bukan cari kerja. cari Saya uang. selalu berpikir cari uang, bukan cari kerja. Karena when gue cari uang, pasti udah kerja. Kalau cari kerja belum tentu dapat uang. Ini ya, tapi Gitu. tahun berapa Jakarta akhirnya? Ke Jakarta saya tahun 95 bulan September, dan alhamdulillah pada waktu merantau ke Jakarta, saya melihat di koran Kompas itu ada walk-in interview. Saya pikir pada waktu itu kerja apa aja nggak ada masalah buat saya. Iya, Yang iya. penting saya cari duit, saya bisa makan, saya tidak mau membebani orang tua dan keluarga. Iya. Saya harus mandiri pada waktu itu. Dan alhamdulillah 1 minggu saya di Jakarta, saya walk-in interview Iya. di Hotel Ciputra. Pada waktu itu sangat hype bahwa hotel-hotel itu dipasarkan dengan telemarketing. Dan alhamdulillah when interview pada waktu itu memang
interviewnya kebetulan ilmu bahasa Inggris saya terpakai. Kepake. Alhamdulillah saya kerja Yes. sebagai telemarketing pada waktu itu. Dan basicnya bagaimana menjual sebenarnya saya sudah ada waktu saya di Pangkal Pinang, itu di waktu saya masih SMP dan SMA, Iya. saya itu sudah jualan. Oh. Ya, jualan bumbu kata saya tadi. Jadi Oke. kita jualan bumbu kering dan bumbu basah. Ya, pagi-pagi saya ke supplier ngambil bumbu. Setelah itu saya ke pasar, saya jual di pinggir jalan. Iya, iya. Selama 4 tahun, 10 atau 15 hari sebelum Lebaran, saya jualan bumbu. Dan alhamdulillah, pada waktu menjadi pedagang atau jualan bumbu, Iya. saya itu selalu menjadi pemenang atau saya bisa katakan menjadi penjualan yang terbesar omsetnya dibanding teman-teman saya yang lain. Dari situ kelihatan ya. Semangat saya Bibit. luar biasa. Terus bagaimana strategi menjual? Pada waktu itu sama teman-teman semua kita berderet di pinggir jalan nih. Berderet di pinggir jalan. Satu sana, satu sini, saya di tengah. Waktu itu ya bagaimana nih cara menggait para pejalan kaki di jalan raya itu. Calon pembeli-pembeli lah ya. Nah, salah satunya pada waktu teman saya di sana sudah laku, saya udah gelisah. Waduh. Karena saya jiwanya nggak mau kalah sama orang lain. Yang positif gitu kan ya. Akhirnya pada waktu teman saya sudah mulai laku, saya bingung. Bagaimana otak kita berpikir strategi kita untuk menjual barang ini. Dan salah satunya suara saya gede-gedein. Yang kedua, itu kotak jual saya tanpa dulang ya istilahnya taruh di situ. Di bawahnya kan untuk mendirikannya itu kotak buah jeruk itu loh. Ininya tanpa gitu. Saya dorong aja lebih ke depan. Jadi pada saat orang lewat di stopin nama saya. Begitu. Jadi menjual sesuatu itu perlu semangat, perlu suatu strategi gitu. Dan itu saya dapatin ilmunya pada waktu saya jadi pedagang. Itu ya. Begitu, dipakai sampai di zaman ini. Nah, apa sih momentum dari Bro Fitno nih hingga Toto langsung melejit gitu? Wah, kalau berbicara kalau berbicara melejit sih sebenarnya nggak terlalu juga, tapi saya syukuri semua suatu proses yang saya hadapi, yang saya jalankan, yang pasti suatu proses yang saya jalankan ini memang tidak mudah, ya penuh dengan rintangan dan tantangan, penuh dengan hinaan dan air mata, penuh dengan ketidakanggapan orang, penuh dengan nyinyiran. Yang pasti pada saat kita berjuang dalam suatu proses itu banyak orang tidak percaya, banyak orang yang menyinyirkan kita. Tapi buat saya itu adalah sesuatu energi yang luar biasa mendorong saya untuk bisa membuktikan kepada orang-orang di sekitar kita ataupun kepada orang banyak yang selama ini tidak menganggap kita. Ya, pada waktu saya di Jakarta terus terang aja ya baik saudara, kerabat ataupun teman-teman banyak yang tidak mengakui dan tidak menganggap kita. Biasa, this is life kayak begitu. Saya pikir, tapi balik-balik lagi bagaimana kita menyikapi itu semua. When kita menyikapinya dengan positif, alhamdulillah ternyata apa yang saya alami pada waktu itu menjadi suatu energi yang positif buat saya. Saya balik menjadi energi positif dan saya buktikan kepada mereka bahwa saya harus sukses dan saya bisa lebih daripada mereka pada waktu itu. Dan akhirnya memang pada waktu saya merantau di kota Jakarta, background saya memang di elektro-telekomunikasi, ya. Terus saya bekerja awalnya memang hanya sebagai telemarketing, tapi doa-doa saya pada waktu saya masih kuliah ingin sukses, ingin bekerja di perusahaan asing, ingin pergi ke luar negeri tanpa uang dari orang tua dan keluarga, akhirnya terwujud semua. Ya, momen yang paling terpenting buat saya itu adalah when saya bekerja di perusahaan asing. Waktu itu sangat amazing banget, seorang putra daerah keluar dari universitas negeri dari daerah, tapi bisa berkumpul dengan teman-teman yang memang graduate-nya dari Australia, dari Amerika, dari Eropa, ya seluruh dunia yang berkumpul di Ericsson pada waktu itu. Ericsson ya. Jadi saya kerja di tahun 97 awal kerja di perusahaan Ericsson, itu perusahaan asing yang menyediakan infrastruktur telekomunikasi, ya, yang menyediakan semua BTS telekomunikasi di operator seluler itu adalah Ericsson, dan menjual handphone juga dulu pada waktu masa dulu kan yang terkenal Ericsson. Dan alhamdulillah itu momen yang terbaik buat saya. Tetapi balik-balik lagi 98 akhir itu saya krisis ya pada waktu itu, akhirnya saya di lay off.
Oke. Dan sedikit pusing, tapi akhirnya sabar saja, berdoa saja. Iya. Tapi ternyata itu cikal bakal saya untuk bisa pergi ke luar negeri. Jadi 1 minggu saya nganggur. Iya. Pas 1 minggu itu ada berita pengumuman lowongan kerja. Lihat di koran lagi atau di mana? Kompas. Di koran Kompas lagi nih. Benang Ya, merahnya koran di Kompas sih. Iya. Saya ngelamar. Iya. Ya, karena membutuhkan tenaga ekspat sesuai dengan pengalaman saya di Ericsson, ya alhamdulillah sekali saya diwawancara, saya diterima. Dan itulah cikal bakal saya mengetahui bagaimana saya bisa menjadi orang yang mengerti dunia seperti apa, dan pengalaman yang luar biasa banyak when gue di Ericsson bergaul dengan teman-teman semua membuka mata saya, yang membuka semua apa yang saya selama ini tidak ketahui. Itu menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga when gue di Ericsson pada waktu itu, dan juga gue di Turki pada waktu itu. Jadi bro, waktu saya bekerja di Ericsson pun sebenarnya saya ini tipe orang yang struggle. Ini cerita yang cukup menarik sekali. Pada waktu saya di Jakarta, saya itu benar-benar ingin kaya. Ingin pengen kaya, sukses dan kaya. Bukan ingin kerja. Ingin kaya ya? Saya bukan ingin kerja, saya ingin kaya. Iya. Jadi pada waktu itu, terus terang aja, saya tuh melamar. Setiap hari, setiap minggunya itu saya melempar lamaran itu ada 50 lamaran. 50? Setiap minggu. Wow. Jadi benar-benar saya kepengen bagaimana mendapatkan suatu perusahaan yang terbaik dan terbesar. Jadi 1 minggu saya ngelamar 50 lamaran. Seminggunya itu, 1, 2, 3 hari Senin, Selasa, Rabu, saya itu mencari sumber di mana lowongan kerja itu ada di koran Kompas, di Yellow Pages, dan saya jalan kaki sepanjang Jalan Tamrin, sepanjang Jalan Sudirman, masuk ke gedung-gedung itu semua. Di situ ada board, nama-nama PT. Dan yang lucunya nama PT-nya yang berhubungan dengan telekomunikasi, saya catat semua. Saya catat dulu. Ya, ada di lantai ini, di depannya saja nih. Terus saya balik ke kos-kosan saya, ya saya bikin lamaran. Wow. Jadi setelah itu 2-3 hari saya terkumpul, besok saya jalan kaki lagi, ngantarin lamaran itu lagi satu-satu ke tempat yang semula saya ngambil data itu. Yang memang jauh-jauh saya pakai pos, ya. Tapi yang deket-deket sepanjang Tamrin dan Sudirman, ada yang di koran Kompas gue dapetin source-nya tadi, ada yang gue jalan kaki tadi dari kemarin gue ngambil data. Ya itu data-data itu semua gue kumpulin. Jadi 1 minggu saya itu ngirim lamaran tuh 50 dengan pos maupun dengan jalan kaki sepanjang Tamrin, Sudirman sampai ujung Senayan, Kuningan, semuanya saya lemparin tuh lamaran. Tapi yang gue pusingnya setelah sebulan saya buang lamaran, kirim lamaran tadi. Setiap hari saya dapat panggilan. Diteleponin ya. Bingung saya jadinya. Jadi ada cerita yang cukup menarik sih sebenarnya, tapi ini adalah bisa positif, bisa negatif, tergantung. When gua kerja di perusahaan Primacom, jadi salah satu alumni saya bekerja di perusahaan itu, saya masuk nih. Terus dia ngomong sama saya, Fit, kamu mesti kerja yang benar. Kamu jangan malu-maluin alma mater, kata dia ngomong kayak begitu. Karena kalau alma mater kita jelek, yang lain-lain susah nih masuk kerja. Aku pikir sebenarnya buat saya sih, saya bukan berpikir tidak memikirkan alma mater. Yang saya pikirkan adalah siapa yang memberikan perusahaan yang terbaik pada waktu itu, ya saya pindah. Gitu. Karena memang waktu itu saya berpikir saya cari duit bukan cari kerjaan. Jadi saya di Primacom atau di perusahaan itu saya cuma hanya 2 bulan. Karena setelah itu saya dapat pekerjaan yang lebih baik lagi dan gajinya lebih gede. Jadi batu loncatan. Jadi waktu itu saya diomongin saya kutu loncat. Tapi buat saya semua orang punya pemikiran masing-masing. Saya tidak perlu memikirkan omongan orang. When gue nurutin orang, mereka tidak tahu keadaan saya. Kalau gue nurutin orang gajinya 600, 400 ribu waktu zaman dulu kan ya, gue nurutin omongan alma mater kakak kelas saya kebutuhan saya meningkat. Nah, waktu itu gaji saya 400-500 ribu, atau ada perusahaan yang lain yang nawarin saya 700 ribu, waktu itu saya pindah. Karena yang saya cari duit bukan cari kerjaan. When gue cari duit gue ada, gue mau bantu orang tua saya. Intinya sih itu sih sebenarnya. Kebutuhan ya. Gitu.
gitu. Dan bro juga ini bersinar, jadi dilihat perusahaan lain. Nah, dan saya Iya, merasa iya. saya punya kemampuan. Iya, punya kemampuan gitu juga, loh, iya, itu ya. iya. Intinya pada waktu dulu setahun 2 tahun saya di Jakarta dalam tahap yang memang mencari uang yang menurut saya sudah cukup dan perusahaan itu bisa menjamin masa depan saya. Disitulah saya berhenti sebenarnya untuk tidak lagi pindah-pindah. Nah, terakhir saya memang di Ericsson. Yes. Habis Ericsson saya pulang, saya ke Turki. Yes. Dari Turki saya ke Indonesia. Dari Indonesia, udah di Indonesia saya berbisnis. Bisnis tuh, mulai. Bisnisnya lucu bro. Jadi, Gimana, nah, gimana? ini nih. bedanya seorang pengusaha sama seorang profesional. Bukan mindset ya, Iya, mindset. iya. Pada waktu saya memulai usaha, saya pulang ke Indonesia, kayak begitu. Sebenarnya saya tuh belum punya perusahaan, tapi hebatnya saya sudah memberanikan diri mengajukan penawaran ke perusahaan-perusahaan yang menjadi yang di mana teman-teman saya ada di sana. Contoh, saya merkaja, Iya. belum ada legalitas, perusahaan belum ada, jadi Iya, iya. saya printing sendiri nama Iya. PT, sekolah-kolah nama PT-nya apa, saya bikin penawaran aja. Jadi belum ada PT Belum ada sebenarnya, PT, iya. PT-nya PT-PT-an. Iya. Jadi intinya action dulu, saya bikin penawaran ke Iya. Ericsson, ke teman-teman ke kontraktor-kontraktornya Telkom Iya, waktu iya, itu, tetapi iya. PT-nya belum ada. Iya, iya, oke. Secara legal, secara notarial. Saya hanya bikin-bikin aja, saya printing aja, saya bikin penawaran. Iya. When dia sudah ngerespon, bagus, cepet-cepet saya bikin PT Oh, legalitasnya. langsung bikin kan? Gitu Wih, ceritanya. tapi akhirnya langsung bikin kan? Oh iya dong, Yes, jadi yes. yang penting direspon dulu Respon nih. Kalau dulu, responnya yes. bagus kayak Iya, begitu iya, kan ya mereka tertarik. Ya karena waktu dulu mau bikin PT saya perlu duit, perlu dana apa waktu, segala iya macam kan? gitu Iya, iya. kan. Itu sih bro. Jadi sebagai seorang pengusaha menurut saya untuk sukses itu kalau bisa action itu penting. Action yang penting. Jangan terlalu banyak perencana dan teori, action juga penting gitu. Jadi saat berbisnis baru tuh berkembang pesat. Nah, alhamdulillah ya pada waktu saya memulai bisnis itu di tahun 2000-an, itu sampai 2003 saya drive this company cukup sukses. Tapi cuman karena ada perbedaan sesuatu di antara teman-teman saya, akhirnya perusahaan ini saya kasih ke mereka semua. Saya leave, saya tidak mau ribut sama mereka semua. Saya bikin company lagi satu. Nah, Iya, dengan iya. company satu ini sudah cukup sukses. Akhirnya saya bangun lagi. Dan perusahaan yang saya bangun inilah yang menjadi cikal bakal menjadi mercusuar daripada kesuksesan dari bisnis telekomunikasi saya. Wow. Di tahun 2003 saya ngedrive ini bisnis sesuai dengan pengalaman saya waktu itu. Akhirnya dari nol benar-benar, dan memang kebetulan passion saya di situ, pengalaman saya ada di situ, dan fokus kayak begitu, dan alhamdulillah jadi bro. Jadi bisnis itu kalau kita untuk memulai punya bisnis satu, harus sukses itu harus fokus. Dan harus sesuai dengan passion sebenarnya gitu loh. Itu yang menurut saya itu buat teman-teman semua sebagai startup, businessman kayak begitu, jangan pernah lirik kiri lirik kanan. Kalau memang you sudah merasa you are in the right track, sesuai dengan your school, your background kayak begitu, tracking aja dengan benar, fokus aja, kejar aja itu semua. Ya setelah jadi, ya lumayan bagus, ya boleh you bangun lagi bisnis yang memang bukan bidang kamu, you put your money di keranjang yang berbeda, tetapi karena you di sini passionnya ada, di sini you join sama orang yang memang bukan bidang kamu, tapi bidangnya dia, tapi you awasi kayak profesional gitu. yang udah. Iya, Oke. seperti itu. Luar biasa. Wow, kalau dilihat sekarang investasi banyak banget nih. Salah satunya di sini nih, di Permata Hijau Suite. Jadi ini. Ya. Kenapa nih Bro Fitno memilih Permata Ya, Hijau jadi Suite sih? gini, saya tuh banyak instrumen investasi yang saya taruh ya bahasanya itu. Jadi when gue sudah punya likuiditas yang cukup lumayan, tentunya kan sebagai seorang pengusaha maupun sebagai seorang investor kan tidak serta-merta harus uang itu diam kayak begitu. Kita karena kita bergaul dan kita memang ada sebagai seorang businessman kayak kita ngerti investasi-investasi seperti apa sih yang cukup menarik, ya cukup scale up-nya cukup bagus kayak begitu. Dan alhamdulillah salah satu yang menarik buat saya instrumen investasi saya adalah memang di apartemen. Ya di samping memang saya punya di Permata Hijau Suite ini ada 10 yang saya beli. Alhamdulillah apa yang saya investasikan ini ternyata memang
sesuai dengan perkiraan saya. Scale up-nya cukup menarik menurut saya. Dalam 1 tahun 2 tahun when kita beli di early bird ataupun when kita beli pada saat dia sudah naik, ternyata rank selama 2 tahun itu 3 tahun itu sudah cukup menarik menurut saya. So kita bisa dapat keuntungan antara 20 sampai 40% selama ini yang saya dapatkan di investasi ini. Jadi buat saya berinvestasi di apartemen ini ya menjadi pundi-pundi saya untuk memanage keuangan saya, gitu. Dan saya lihat Permata Hijau Suite ini luar biasa sekali karena kenapa? Pertama dari sisi harga, when gua banding di beberapa tempat yang lain, ya harganya tidak mahal bro, terus terang aja. Ya dengan lokasi yang strategis di Permata yang dekat kemana-mana, seperti itu dekat ke Senayan, dekat ke Selipi, dekat ke Pluit, kemana segala macam, Masya Allah. Ini menurut saya tuh sangat luar biasa, menarik untuk saya berinvestasi di Permata Hijau Suite ini, gitu. Salah satunya, ya. Apa yang disukai di Permata Hijau Suite? Apa fasilitasnya kah atau apanya yang paling disukai? Yang pasti begini, pertama yang saya suka itu adalah harga yang diberikan itu terjangkau. Sehingga membuat investasi saya itu pasti naik. Masih naik, yes. Itu yang pertama. Yang kedua itu secara quality of ornamen ataupun produk ininya di apartemen ini menurut saya itu kelas berbintang 5. Ya saya lihat dari marmernya, saya lihat dari parketnya semua seperti itu. Jadi dengan kualitas daripada instrumen ataupun furniturnya semua yang ada di sini ya itu sangat luar biasa sekali. Terus ya saya lihat kemarin tuh ada whirlpool, ada spa, gitu kan, fitnessnya keren. Yang sangat luar biasa menarik buat saya itu kolam renangnya, bro. Kolam renangnya. Ya, kolam renangnya infinity yang menghadap 180 or 200 degrees gitu, yang berhadapan dengan gedung-gedung pencakar langit. Ya, gue amazing banget when gue lihat kolam renang yang ada di sini gitu. Seperti gue berada di Hong Kong, berada di Manhattan, Amerika. Oh my God, ini luar biasa. Jadi buat saya secara lokasi sudah oke, secara harga sudah oke, secara kualitas furniturnya juga oke, dan apalagi view-nya. Tiada duanya deh. Yang boleh terakhir gue ke lantai 37 yang gue beli kemarin. Oh my God, gue bisa melihat Pluit itu, Pantai Indah Kapuk, lautnya sama gunung di sana tuh bisa kelihatan di sebelah sini ya. Di sebelah sana gue bisa melihat, Masya Allah. Gedung pencakar langit semua yang ada di Jakarta ini kelihatan semua tuh. Hampir 200-an lebih derajat itu gue lihat semua. Ini menurut gue keren banget, bro. Puncak kesuksesan bisa gitu ya. Itu yang saya punya keyakinan gitu loh. Jadi kalau bicara lokasi oke, harga oke, secara furniturnya segala macamnya oke yang ada di sini. Artinya apa? Pasti orang menarik untuk membeli. Nah, pada saat orang menarik membeli gitu kan, otomatis investasi yang saya tanamkan di sini cepat gitu loh turnovernya, kayak begitu gitu loh, bro. Wow, luar biasa. Bro Fitno, satu pertanyaan terakhir nih, bro. Apa sih yang menjadi rahasia investasi suksesnya Bro Fitno? Rahasia investasi sukses. Yang pasti saya melihat bahwa untuk berinvestasi memang kita mesti pandai-pandai berinvestasi. Karena kenapa? Ya ada beberapa instrumen investasi yang menurut saya itu terkadang mati. Tapi kalau berbicara properti, bro, tidak ada matinya, bro. Karena kenapa? Manusia tuh selalu bertambah. Tanah tidak bertambah. Ya kan? Iya, betul, gitu betul. loh, kan? Dan Indonesia menurut saya masih luar biasa untuk bisa kita berinvestasi di properti. Karena kenapa? Indonesia ini negara berkembang. Jumlah penduduknya banyak, kayak begitu. Dan negara di luar Indonesia itu melihat Indonesia itu luar biasa. Dan mereka ke depan akan berbondong-bondong mencari, mencari duit atau mencari investasi itu ada di Indonesia. Jadi buat kita, anak-anak muda Indonesia, buat para investor, saya melihat properti di Indonesia, bisnis properti, berbagai nama berinvestasi yang terbaik ada berbisnis properti.
Wow. Terus terang aja saya. Iya. Karena kenapa? Ya itu tadi, lo lihat Indonesia tuh luar biasa, masih huge banget. Iya. Orang Singapura ke Indonesia, orang Malaysia ke Indonesia, orang Eropa ke Indonesia. Mereka berbondong-bondong untuk bisa bagaimana melihat peluang di Indonesia. Otomatis, when mereka stay di sini, Iya. mereka pengennya stay-nya di apartemen. Mhm. Karena di apartemen itu lihat sendiri security-nya, Iya. kebersihannya, kenyamanannya semua. Dan sudah saatnya orang Indonesia dulu yang ngambil Betul, ya? properti ini. Iya, ini dia. Kita ambil dulu, setelah itu kita jual ke mereka. Wow, Gitu luar ceritanya. biasa. Thank you so much Ya, Bro Fitno udah ya, Bos. berbagi, udah Siap. menginspirasi buat Ah. anak-anak muda, buat siapapun, luar biasa. Sukses nih buat Bro Fitno. Sama-sama dong, Bro. Terima kasih udah berbagi. Harapan saya Bro Ruby juga lebih sukses lagi ke Amin. depan. Di 2021 ini kita selalu sehat, selalu Amin. dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan kita berharap ekonomi kita lebih baik lagi. Amin. Ya kayak begitu. Dan insya Allah COVID bisa selesai di tahun 2021. Dan saatnya berinvestasi di properti. Karena di tahun 2022 akan naik lumayan besar. Wow, yes. Wow. Saatnya sekarang berinvestasi. Yes. Gitu, Bro. Thank you, Bro Fitno. Ya, sama-sama. Nah, demikian teman-teman ngobrol seru banget ini, bincang-bincang dan juga benar-benar berisi banget ini pembicaraannya, topiknya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa bersama saya Rubirman di Rahasia Investasi Sukses. Bye-bye. Thank you, Bro Terima Fitno. kasih semua.